Sekarang gue lagi ada di Jalan Asia Afrika Bandung. Kali ini gue mau coba demoin kejahatan yang kata orang disebut hipnotis, padahal penipuan. Sebetulnya gue udah pernah bikin konten ini sebelumnya, di konten sebelumnya. Tapi saat itu gue di studio di salah satu stasiun TV swasta. Nah, kali ini kita langsung cobain di lapangan. Gue lagi ada di Jalan Asia Afrika Bandung karena di sini juga banyak orang lalu lalang. Kita cari targetnya, kita cari korbannya. Sekaligus sekarang kita siap-siap dulu buat cari spotnya, lokasinya, sama setting kamera biar nggak terlalu mencolok. Oke, tungguin ya. Sekarang kita udah nemu spot tempat kita beraksi nanti untuk mendemonstrasikan atau mensimulasikan kejahatan yang katanya hipnotis itu, yang padahal itu sebetulnya penipuan. Nah, ini lokasinya di sini. Kenapa di sini? Karena di sini banyak orang yang suka lalu lalang. Terus kadang-kadang ada orang yang nongkrong-nongkrong di sini juga. Dan target kita cari target yang sendiri. Mereka yang sendiri kita coba samperin. Oke? Apa yang akan terjadi kita lihat. Ternyata ada beberapa orang nggak mau. Kita cari lagi target yang berikutnya. Agak susah juga ya, beberapa orang nggak mau kita samperin, dia nggak mau. Ini ada target barusan banyak, tapi banyak orang. Kita cari target yang lagi sendirian, ya. Oh, ini ada banyak. Ada ibu-ibu, masih kebanyakan. Cari targetnya yang sendiri. Kenapa harus sendiri? Karena biar mudah. Nah, ini kayaknya di belakang ibu-ibu ini sendirian nggak ya? Sendirian. Ah, ini sendirian ya. Nah, yang sendirian. Kita cari target sendirian. Kita cobain ya. Kita samperin. Yuk, sini. Sore, Mbak. Mbak, maaf ganggu sebentar, kita lagi bikin konten. Mau bantuin nggak sebentar? Bantu apa ya? Bikin konten aja buat, saya mau ngajarin sesuatu. Ngajarin apa ya? Ngajarin kekuatan pikiran, tentang kekuatan pikiran. Nantinya mau dijadiin buat konten. Bantuin sebentar ya. Oke, nanti kita pindah sebelah sini ya. Ini agak di pinggir sebentar. Gini, Mbak. Pernah, mungkin nggak orang bisa menggerakkan sesuatu itu tanpa disentuh? Menurut Pak mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, saya ajarin. Barusan saya lihat, perhatiin Pak dari jalan, tadi lagi main handphone kan? Berarti lagi fokus ke handphone. Nah, saya lihat sih Mbak fokusnya bagus. Harusnya Mbak bisa melakukan ini. Jadi, kita bisa dengan kekuatan pikiran, kita bisa menggerakkan benda ini tanpa disentuh. Nah, contohnya kayak gini, lihat. Ini ya. Ini kan ini ya. Ini nggak disentuh tapi dia biasa. Kita apa namanya? Kita gerakan tanpa. Kitanya harus fokus, bayangin. Fokus terus bayangin ya. Bisa kan? Nah, saya ajarin. Bisa, Mbak juga bisa. Kalau saya lihat Mbak fokusnya bagus. Mau diajarin? Boleh, gini caranya. Bisa. Ini coba dipegang. Caranya gini. Pegang. Mbak fokus ke sini. Fokus terus ya. Fokus, bayangin ininya muter. Harus bener-bener fokus. Sampai arahin energi pikirannya ke sini. Sampai akhirnya dia bisa muter. Terus fokus, lebih fokus lagi. Semakin fokus lagi. Bayangin muter. Bisa fokus kan? Coba lebih fokus lagi. Ini fokusnya udah bagus nih sebetulnya. Gak bisa ini. Hah? Gak bisa muter. Belum. Ini harus fokus. Harus fokus, harus mengarahkan pikiran ke sini. Jadi gelombang otaknya tuh bisa ngegerakin ini. Lebih fokus lagi. Gini. Coba pakai tangan ini. Ini handphone juga mungkin ganggu ya. Ini saya pegang dulu ya. Coba pakai tangan yang sebelah sini. Ini handphonenya saya pegang dulu ya. Ini lihat ke sini, fokus ke sini, terus fokus. Sambil fokus sambil bayangin. Terus bayangin ininya muter. Muter loh. Hah? Harus fokus soalnya. Mbaknya harus fokus terus. Gini, mungkin ada energi ininya. Ini apa? Dompet ya? ATM ada di situ. Iya. ATM itu kan ada ininya ya, biasanya ada magnetnya. Jadi ngeganggu si aliran energi itu Tapi ke saya sini. punya ATM. Di sini ada ATM? Enggak. Oh, nggak ada. Ini ada apa aja di sini? Enggak. Ada logam-logam. Mungkin logam juga kadang-kadang ganggu. Coba dilepas aja dulu. Dibuka dulu. Saya pegang. Ya, saya pegang dulu ya, biar lebih fokus coba. Nah, lihat lagi, fokus terus. Sambil fokus terus. Sambil bayangin ininya muter. Udah muter loh. Nih,
Bisa kayak gini nih. Nih kayak gini, lihat. Kitanya harus fokus ya. Bisa muter kan? Itu Bapak yang sendiri yang fokus, tapi kan saya. Iya, nah makanya saya lagi ngajarin. Biar mbaknya fokus, ininya dipegang, lupain yang lain, fokus bayangin muter. Nah, kayaknya sih, kayaknya gak, fokusnya lagi kemana-mana, ya, karena mungkin fokusnya lagi kemana-mana. Nanti mbak boleh coba latihan di rumah, di tempat sepi, sambil tenang, sambil liatin ininya apa namanya si baut ini muter. Tapi katanya harus tenang. Jadi ini boleh dibawa pulang. Saya coba ya di rumah. Hah? Ah, nanti mbak latihan di rumah, gitu. Tapi itu Ya. dompet sama HP saya. Oh ya ya. Lupa. Ini dompet sama handphonenya. Ini dompetnya sama handphonenya. Ininya dibawa aja. Oke? Ya, Pak. Gak apa-apa. Ya udah silakan. Ya. Gagal. Ternyata ada beberapa orang nggak mau. Tadi kita udah coba juga, ada beberapa orang gagal. Kita cari lagi target yang berikutnya. Lagi banyak orang dan kayaknya ada yang lagi sendirian nih. Ada yang jualan juga, ada beberapa orang lagi sendiri. Kita samperin aja yuk. Oh, ada yang foto-foto juga. Kita carinya yang lagi sendirian. Mas, maaf ganggu mas. Apa? Boleh minta bantuan sebentar nggak mas? Ini kita lagi bikin konten nih mas. Bikin konten di YouTube. Minta bantuan sebentar. Oh, Kan lagi nunggu temen loh. bentar aja mas sambil nunggu di sini. Takutnya nanti udah dibikin kayak buru-buru. Oh gitu ya. Buru gitu. Oh, oke deh kalau gitu. Sebelah sana aja. Oh, oke Ya, boleh. mohon maaf. Iya. Makasih mas ya. Cari yang lain. Oh, kalau yang di belakang itu ada bertiga. Kita coba yang satu orang yang di depan. Lihat, dia sendiri nggak? Sendiri ya. Oke. Sendiri aja, samperin aja. Sore mas, maaf ganggu sebentar ya. Ini saya lagi bikin konten, tentang kekuatan pikiran manusia. Saya minta bantuannya sebentar, mau? Nggak apa-apa ya, saya masukin kontennya. Ya udah, kita main di situ ya. Kita main di sini. Nih mas, saya mau ngajarin sesuatu. Jadi apa namanya? Pernah lihat orang bisa menggerakkan sesuatu tanpa disentuh? Nggak disentuh dia bisa gerak. Pernah lihat nggak? Di mana? Di TV. Kira-kira mas bisa nggak ngelakuin itu? Nggak. Kalau saya ajarin mau nggak? Mau. Kayak gini contohnya ini mas ya. Ini di sini saya ada baut, maju sedikit. Ini lihat ya. Mungkin nggak ini bergerak sendiri tanpa saya puterin? Secara logika mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Nah, lihat. Kira-kira mas bisa nggak ngelakuin ini nih? Kita lihat, fokus terus ya. Ininya kita harus terus fokus. Mungkin nggak? Bisa ngelakuin itu? Nggak mungkin. Kalau saya ajarin mau? Boleh. Gini, kuncinya mas harus harus tenang, harus fokus. Nah, jadi ini baut kan, ini harus diputar. Kalau secara normal ini diputer. Nah, tanpa diputer, mas bisa muterin ini tanpa harus dipegang bautnya. Nah, caranya gini. Ini boleh dipegang. Fokus ke sini, fokus, terus fokus. Bayangin ini muter. Harus benar-benar fokus, harus benar-benar tenang. Bisa nggak? Coba, terus. Harus benar-benar fokus, harus benar-benar tenang. Sampai ininya akhirnya muter sendiri. Kurang fokus, lebih fokus lagi. Coba pakai tangan sebelah kiri. Nah, ini saya pegang aja dulu. Ini mungkin kadang-kadang sinyal handphone ini ganggu. Nah, kalau ininya boleh. Nah, ini saya pegang ya. Handphonenya saya pegang. Ini pegang pakai tangan kiri. Pegang tangan kiri. Terus fokus ke sini. Fokus, ininya bayangin yang muter. Lebih fokus lagi. Terus bayangin ini muter. Terus. Kurang fokus. Ini jam kayaknya ganggu deh. Coba lepas aja dulu. Jamnya dilepas dulu. Nah, ini jamnya lepas. Ini saya pegangin ya. Oke. Ini fokus ke sini terus fokus. Pindah tangan. Terus fokus ke sini, lupain dulu yang lain. Fokus. Bayangin ini muter. Terus harus lebih fokus lagi. Benar-benar tenang, benar-benar fokus.
Nah, nanti ada energi ke sini nih, ngalir ke sini. Ini bisa muter sendiri. Terus lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi. Oh, ada di kantong ini kadang-kadang magnet, ada energi magnet itu ganggu. Di kantong ada ATM? Nggak ada. Di dompet? Oh, ini ada besi. Ini apa ini? Ini ke dompet ya? Ah, ini dompetnya lepasin aja dulu. Dompetnya lepasin. Ada dompetnya nggak? Nggak ada. Oh, ya udah. Ini cabut aja dulu, lepasin. Lepasin dulu. Nah, ini saya pegang ya. Nah, sekarang fokus lagi ke sini. Bayangin ininya muter. Terus. Jadi kayak gini nanti nih, Mas. Ini nih. Ini nggak saya pegang ya. Tapi harus fokus kuncinya. Gini, kalau saya lihat Mas tuh fokusnya bagus. Cuma perlu latihan karena mungkin di sini di jalan ya. Jadi perlu ketenangan. Di sini kan banyak lalu lalang. Jadi Mas kalau mau bisa ini bawa pulang. Nanti di rumah, di kamar lagi sendirian, coba sendiri fokus, bayangin ini yang muter, nanti muter sendiri ya. Cobain ini latihan di rumah, fokus, pasti bisa. Karena saya lihat juga Mas auranya bagus, ininya bagus, fokusnya bagus. Jadi bisa coba dilatih di rumah nanti ya. Silakan dilatih di rumah ya Mas ya. Makasih ya. Nih gue dapet handphone, dapat jam tangan, tapi kita kejar dulu. Mas, mau kemana? Mau pulang? Mau pulang? Ada yang lupa nggak? Nggak ada. Nggak ada yang lupa. Ini Mas. Oh iya. Iya. Ingat nggak tadi kapan ngasihnya? Tadi pas lagi ini kan? Ingat ya? Oke. Gini Mas. Jadi barusan itu saya sebetulnya ngebohongin Mas, pura-pura mau ngajarin sesuatu. Padahal saya mau ngambil handphone sama jam tangan Mas. Nah, lain kali nanti kalau di jalan hati-hati, jangan gampang percaya sama orang, jangan gampang dibohongin ya. Hati-hati ya. Ininya bautnya boleh buat saya lagi. Ini tuker. Oke, makasih ya Mas. Hati-hati ya Mas. Ya, kita cari lagi yang lain. Harusnya kita kayaknya daripada diam di sini harus move. Itu di sana banyak yang foto-foto, banyak orang. Kita cari yang lagi sendirian. Cari orang yang lagi sendirian. Ya, ini ada cewek 2 tapi lagi foto-foto juga. Tuh yang bertiga itu kayaknya yang di tengah sendiri nggak? Coba lihat. Samperin yuk. Banyaknya yang lagi berdua atau bertiga. Kita carinya lagi sendirian. Cari yang sendirian. Mudah-mudahan mau. Sore Mas, maaf ganggu sebentar. Saya lagi bikin konten nih Mas, buat di YouTube. Minta bantuannya mau nggak? Gimana? Saya lagi bikin konten YouTube, lagi bikin konten buat kekuatan pikiran manusia, tentang kekuatan pikiran manusia. Mau bantuin? Bantuin ya, lagi santai kan? Oke, gini. Lagi sendiri kan Mas? Sendiri. Asik. Gini. Menurut Mas, siapa namanya? Firman. Menurut Mas Firman, mungkin nggak orang bisa menggerakkan benda tanpa disentuh dengan kekuatan pikiran? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, kayak gini contohnya ya. Ini kan kalau mau di ini harus diputer ya. Mungkin nggak ini tanpa kita muter sendiri? Secara logika mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, saya buktiin ya bahwa kekuatan manusia tuh, pikiran manusia tuh luar biasa. Dia bisa menggerakkan benda dari jarak jauh tanpa disentuh. Seperti ini contohnya. Kuncinya harus fokus Mas. Kitanya fokus terus kitanya harus lebih fokus. Kira-kira bisa nggak? Mas bisa nggak? Nah, kalau saya ajarin mau nggak? Boleh. Nah, kuncinya kita benar-benar tenang, harus benar-benar fokus. Ini kan baut ya. Kan ini harus digini ya. Nah, kita menggunakan kekuatan pikiran ini biar bisa gerak sendiri. Kita harus, caranya nanti Mas pegang. Setelah dipegang, fokus ke sini. Bayangin ini muter sendiri. Nanti ini muter sendiri. Bayangin Mas tuh transferin energi ke sini buat muterin ini. Nah, caranya gini. Pegang pakai tangan kanan, pegang. Fokus ke sini. Fokus terus. Sambil fokus sambil bayangin ininya muter. Terus lebih fokus. Kurang fokus Mas.
lebih fokus lagi. Lupain dulu yang lain, fokus, bener-bener fokus, bayangin ke sini. Coba geser pakai tangan kiri. Sini handphonenya saya pegangin. Ini handphone saya pegang ya. Pakai tangan kiri. Oke. Fokus terus. Nah, ini fokus. Terus lebih fokus lagi. Harus bener-bener fokus. Bener-bener fokus, bayangin ininya muter. Lebih fokus lagi terus, lebih fokus. Oh, pantesan ini pakai jam. Jamnya ganggu kayaknya. Dilepas dulu aja, Mas. Dibuka dulu jamnya. Ini saya pegangin dulu. Biar nggak ganggu gitu. Karena kadang-kadang benda-benda di sekitar tubuh kita tuh ngeganggu konsentrasi kita. Ini saya pegang ya, Mas ya. Oke. Nah, fokus lagi terus. Fokus, bayangin energi dari kepala tuh ngalir ke sini semua. Terus fokus. Di badan ada magnet-magnetan nggak, Mas? ATM ada ATM. ATM kan ada magnetnya. Itu biasanya ganggu. Coba dikeluarin aja dulu. Jangan nempel di badan. Supaya energinya biar benar-benar bisa ini. Di sini saya pegang semua ya. Oke, saya pegangin. Oke, fokus terus ke sini. Pakai tangan ini kayaknya. Nah, benar-benar fokus ke sini sampai akhirnya bisa muter. Bisa nggak? Kayak gini nih. Gampang sebetulnya, Mas. Kita tinggal tenang, fokus, lihat ininya, bayangin ininya muter. Tuh. Coba bayangin, pegang, bayangin. Kalau saya lihat sih, Mas, fokusnya bagus ya, auranya juga bagus, harusnya bisa. Tapi mungkin karena di sini lagi agak rame ya, jadi fokusnya kemana-mana. Jadi mendingan gini, pengen bisa kan? Nah, kalau mau bisa ini bawa pulang, ya, bawa pulang aja. Nanti setelah di rumah, cari tempat kosong, sepi, mau di kamar atau di kamar mandi juga boleh. Latihan fokusnya begitu, pegang fokus ke sini, bayangin ininya muter, ya. Itu nanti Mas boleh bawa pulang. Oke, makasih Mas ya, udah ngebantuin. Ya, ini bawa pulang aja, boleh, silakan. Ini dompetnya mana? Kejar gitu. Mas, bentar. Ada yang lupa nggak, Mas? Nggak ada yang lupa kan? Nggak ada. Ini punya siapa, Mas? Ya, saya. Oh, ketinggalan tadi, lupa, Mas. Nah, ini juga kan? Tadi jam mana ya? Oh, ini juga. Nih. Ini kalau saya niat jahat, ini jam dan lain-lain itu jadi milik gue. Nih, Mas. Nah, sebetulnya barusan, mana bautnya, Mas? Nah, jadi sebetulnya barusan saya bukan mau ngajarin Mas buat mengarahkan kekuatan pikiran. Saya barusan sebetulnya mau nipu Mas, pura-pura mengajarkan sebuah kekuatan pikiran, padahal saya mau menguasai, mau ngambil ini apa namanya, barang-barang Mas. Nah, pesan saya hati-hati di jalan, Mas. Jadi kalau lagi di jalan, jangan lengah, jangan gampang percaya sama orang, jangan gampang percaya membujuk rayu orang, ya. Hati-hati, nanti bisa kayak gini. Kalau saya jahat, ini diambil semua. Oke, hati-hati Mas ya. Makasih untuk bantuannya. Barusan kita mendemonstrasikan kejahatan yang kata orang hipnotis. Padahal itu bukan hipnotis, itu hanya penipuan. Ya, makasih sekali lagi. Hati-hati di jalan, jangan gampang percaya sama orang. Oke, nuhun pisan. Baru aja kita mendemonstrasikan kejahatan penipuan, jelas-jelas penipuan, tapi sayangnya banyak orang bilang, termasuk media bilang itu adalah kejahatan hipnotis. Padahal itu sudah jelas penipuan, karena dalam modus seperti yang baru aja kita lakukan itu tidak menggunakan metode hipnosis sama sekali. Kejadian yang kita alami tadi selama bikin konten ini persis terjadi seperti kejadian para penipu, pelaku kejahatan penipuan di jalanan pada umumnya. Karena tadi juga kita beberapa kali mendapatkan penolakan dari orang yang nggak mau masuk konten. Ada juga beberapa yang berhasil, ada juga beberapa yang gagal. Ya. Mungkin nanti kita nggak tayangin semuanya, tapi intinya pelaku kejahatan seperti itu juga sama, sifatnya tebar paku. Yang dimaksud tebar paku adalah dari 100 kali percobaan, mungkin hanya ada 1 atau 2 orang aja yang berhasil. Jadi nggak semuanya bisa ditipu, dikelabui.
Yang terjadi dalam modus ini, sebetulnya si pelaku hanya berusaha atau mengharapkan korbannya lupa bahwa barang-barang berharga milik korban sudah pindah tangan ke tangan pelaku. Kalau si pelaku itu berhasil membuat orang lupa, sudah bisa dipastikan bahwa barang-barang berharga milik korban itu sudah bisa dibawa pergi oleh pelaku. Itu nanti Mas boleh bawa pulang. Oke, makasih Mas ya sudah ngebantuin. Ya, kita bawa pulang aja. Boleh, silakan. Tapi apa yang terjadi ketika si korbannya ingat bahwa barang-barangnya sudah pindah tangan ke pelaku? Tapi katanya harus tenang. Jadi ini boleh dibawa pulang. Saya bisa bayar di rumah. Hah? Nah, nanti Mbak latihan di rumah. Gitu. Tapi Ya. dompet sama HP saya. Oh ya ya. Lupa. Ini dompet sama handphonenya. Ini dompetnya sama handphonenya. Ini yang dibawa aja. Oke? Iya. Si pelaku tinggal pura-pura meminta maaf, mengembalikan lagi barang-barang milik korban, selesai, habis perkara. Untuk membuat orang lupa, membuat seseorang menjadi lupa, tidak harus menggunakan magic, mistik, atau bahkan hipnotis sekalipun. Karena lupa bisa terjadi pada siapapun juga. Contoh kasus, ketika kita sedang nyetir sendiri menuju ke sebuah mall. Ini sebuah contoh kasus ya. Kita lagi nyetir sendiri, mau ke mall, sampai di mall masuk ke basement, kita lagi mau parkir. Ketika kita sedang sibuk mencari parkir atau sedang sibuk mengatur mobil untuk parkir, tiba-tiba ada telepon. Teman kita telepon sambil kita teleponan, sambil kita nyetir parkir. Setelah selesai parkir, kita turun dari mobil, kita kunci mobilnya pakai alarm, tekan tombol alarmnya, kunci, tapi kita sambil telepon. Setelah itu kita jalan masuk ke dalam mall. Begitu masuk ke dalam mall, sambil ngobrol, kunci masih dipegang, ngobrol-ngobrol. Setelah itu selesai telepon, tutup. Kita pegang kunci, sudah tiba-tiba berpikir, mobil tadi udah dikunci belum ya? Kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita sibuk memikirkan yang lain. Yang pertama, sibuk mengatur posisi mobil. Yang kedua, sibuk teleponan sama teman. Sampai akhirnya hal sepele itu dilupakan. Nah, hal inilah yang diharapkan oleh si pelaku. Jadi untuk membuat lupa, sekali lagi, tidak harus pakai hipnotis, tidak harus pakai magic. Tapi yang pasti, konten barusan kita bukan untuk mengajarkan penonton untuk melakukan penipuan, tapi setidaknya memberitahu kita semua beberapa macam modus penipuan yang sering dibilang hipnotis, padahal jelas penipuan. Salah satunya mungkin yang seperti tadi kita lihat, yang seperti kita lakukan tadi, dan masih banyak lagi sebetulnya modus-modus kejahatan penipuan di jalanan. Nah, kebetulan tadi gua menggunakan salah satu trik. Objeknya baut, objeknya sebetulnya bisa apapun itu, nggak cuma yang kayak tadi, cuma bisa batu, bisa benda-benda pusaka, jam tangan, atau apapun itu. Yang pasti objek tersebut hanya menjadikan sarana atau alat bantu untuk melancarkan modus-modus penipuan. Untuk menghindari kejahatan penipuan tersebut, jangan mudah percaya pada orang yang baru atau tidak kita kenal. Persingkat komunikasi dengan orang yang baru atau tidak kita kenal, karena semakin lama kita berkomunikasi dengan pelaku, semakin besar kesempatan pelaku untuk terus menipu kita. Gunakan selalu logika, tetap tenang, dan selalu cross check. Masih banyak kasus kejahatan penipuan yang sering dibilang hipnotis. Mungkin gue bakal bikin lagi kasus-kasus berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.